Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati, NIM 201041713, kelas A1 Manajemen, mata kuliah e-marketing, dosen pengampu yaitu Pak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan memaparkan materi tentang e-marketing. Apa itu e-marketing? E-marketing biasa disebut pemasaran digital, dapat digambarkan sebagai promosi produk dan layanan secara aktif, menggunakan saluran distribusi digital sebagai alternatif dari media yang lebih tradisional seperti televisi, media cetak, dan radio. Konsumen yang kewalahan menjadi mahir mengabaikan pesan pemasaran. Jaringan 4 besar yaitu ABC, NBC, CBS, dan Fox. Semuanya mengajukan gugatan terhadap penyediaan kabel satelit Dish Network pada tahun 2012 setelah memperkenalkan DVR baru, fitur yang memungkinkan pemirsa Dish untuk melewati secara otomatis iklan. Oktober pada 2013, pengadilan memenangkan Dish Network dalam putusan Dish yang disebut kemenangan bagi konsumen Amerika. Profesional bisnis dan pemasaran menyebut kejuaraan ini sebagai kekacauan. Yaitu yang pertama ada clutter adalah masalah utama pemasar saat ini. Yang kedua ada biaya penjualan hampir 3 kali lipat selama dekade terakhir. Konsumen saat ini memiliki kepercayaan yang rusak dengan tradisional sarana pemasaran atau media penyiaran, media cetak, dan lain-lain. Bagaimana kekacauan berdampak pada pemasaran? Nah, pemasaran saat ini tuh harus menentukan cara untuk secara efektif memotong kekacauan jika perusahaan yang mereka wakili ingin berkembang secara finansial. Berikutnya ada pemasar digital itu saat ini harus menjadi lebih kreatif dan berpikir bebas dalam pendekatan untuk mempromosikan produk dan layanan perusahaan. Nah, selanjutnya ada olahraga, hiburan, dan pemasaran secara memberikan sarana yang efektif untuk mengatasi kekacauan pemasaran saat ini. Dia yang dihasilkan konsumen CGM, yaitu pertama ada blog, yang kedua ada papan pesan atau forum, terus ada media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, terus ada diskusi dan forum di email, besar portal yaitu ada Yahoo, ada AOL dan MSN, terus situs opini yaitu ulasan online dan situs layanan atau umpan balik keluhan feedback. Properti, olahraga, dan hiburan menggunakan internet untuk berbagai fungsi pemasaran. Jadi nih contohnya penjualan tiket, terus hubungannya masyarakat, penjualan sponsor, koneksi kipas pemain atau staff yaitu blog obrolan. Nah, ada penjualan barang dagangan, promosinya umum, aliran pendapatan tambahan seperti iklan spanduk di situs web tim dan lain-lain. Aplikasi. Apa sih aplikasi gitu kalau misalnya terlintas di pikiran kita? Salah satu pendorong utama pertumbuhan ini adalah kenyataan bahwa sebagian besar konsumen memiliki perangkat seluler hampir sepanjang waktu dan sifat perangkat yang selalu terhubung. Itu aplikasi ini bersifat individual. Aplikasi baru-baru ini mendapatkan banyak popularitas di kalangan konsumen. Program perangkat lunak yang dirancang untuk berjalan di internet, komputer, telepon, atau perangkat elektronik lainnya yang biasanya dirancang untuk meningkatkan fungsionalitas atau kemudahan penggunaan. Mengapa media sosial ini penting bagi pemasar olahraga atau hiburan? Untuk di Facebook, lebih dari 1 miliar pengguna ini aktif. Untuk di Google ada 359 juta pengguna aktif, naik 33% dari jumlah pengguna tahun 2012. LinkedIn 225 juta profesional dan tumbuh lebih dari 2 anggota per detik, mewakili setiap perusahaan. Twitter lebih dari 555 juta pengguna terdaftar, lebih dari 2 kali lipat jumlah pengguna pada tahun 2011. Tetapi pengguna secara aktif terlibat memfavoritkan lebih dari 1,6 miliar tweet pada bulan Mei 2013 saja. Mengapa media sosial ini penting bagi pemasar atau olahraga atau hiburan? Statistik dari laporan tahun 2013 menunjukkan kemungkinan konsumen melakukan pembelian meningkat ketika penggunanya memiliki hubungan sosial dengan merek atau produknya. Aktivitas sosial seperti berbagi dan merekomendasikan mendorong penjualan dan penggemar merek 51% lebih mungkin untuk membeli daripada bukan penggemar. Nah, menurut sebuah penelitian baru-baru ini, 29% penggemar olahraga di seluruh dunia menunjukkan bahwa mereka menggunakan media sosial untuk mengikuti liga tim pemain pada tahun 2013, naik dari hanya 15% pada tahun 2011.
pemasaran seluler tradisional atau yang biasa disebut pemasaran offline, Tour Jump VN NBA adalah program bola basket interaktif yang melakukan perjalanan dari Amerika Serikat ke Cina. Jump Van adalah kendaraan roda 18 setinggi 67 kaki yang berubah menjadi bola basket seluas 8.000 kaki persegi dan aktivitas di luar lapangan atau interaktif ya sosial. Media sosial ini menggambarkan teknologi dan praktik online yang digunakan orang-orang untuk berbagi konten YouTube, konten Instagram, terus opini pendapat kita kayak komentar, terus wawasan seperti yang di Google, ilmu, terus pengalaman, perspektif pendapat kita bagaimana melihat konten-konten kita atau konten orang lain, terus media online-nya seperti kayak YouTube, Twitter, Facebook, dan untuk berinteraksi seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Era pemasaran digital saat ini memanfaatkan kekuatan media sosial telah menjadi prioritas utama properti olahraga dan hiburan dalam segala bentuk dan ukuran. Atlet, selebritas, liga, tim, acara, dan sponsor, perusahaan semuanya mengalihkan fokus ke strategi pemasar digital saat mereka bersaing untuk mendapatkan perhatian di ruang media sosial. Apa media sosial ini penting bagi pemasar olahraga atau hiburan? Dari tadi nih bahas kayak atlet, selebritas, liga, tim, acara, sponsor. Jadi kayak mengapa sih media sosial ini penting bagi pemasaran olahraga? Yang pertama nih, secara teori itu media sosial itu kan gratis, paling daftar-daftar, terus memungkinkan organisasi menjangkau audiens yang besar, luas. Kalau udah media sosial udah pasti jangkauannya luas sekali. Media sosial masih mengalami pertumbuhan pesat, menghadirkan potensi pemasar yang tidak terbatas. Selanjutnya ada aplikasi yang sering atau pertama kali kita buka, itu ada Facebook. ESPN telah memperluas kehadirannya di Facebook sesaat sebelum March Madness pada tahun 2012 menambahkan kemampuan streaming pemutar video ESPN 3 dan meluncurkan halaman yang didesain ulang yang menampilkan merek Sports Center. Selanjutnya ada Twitter. Kalau untuk Twitter ini popularitasnya cukup besar karena setiap kali ada trending di Twitter pasti jadi perbincangan hangat. Popularitas Twitter telah meledak baru-baru ini, sebagian besar karena memungkinkan pengguna untuk mengontrol dialog tanpa filter apapun, menciptakan jalur komunikasi langsung antara atlet, selebritas, atau properti olahraga, hiburan, dan penggemar. Sekitar setengah dari pemain NBA atau 220 dan terus bertambah ada di Twitter. Termasuk hampir semua bintang terbesar dalam permainan. Ini ada YouTube. YouTube ini nggak asing sih sebenarnya. Contohnya di sini ada The Vancouver Whitecaps, permainan pembuka tim ekspansi MLS pada tahun 2011, memanfaatkan sepenuhnya pada YouTube dengan meluncurkan inisiatif pemasaran atau penghitungan mundur 30 hari yang menampilkan video viral 30 hari berturut-turut yang memperkenalkan tim ke kota Vancouver, mendekorasi bangunan terkenal, mewawancarai selebritas, menampilkan proyeksi billboard 3D, dan banyak lagi. Kathleen, sebenarnya ini aplikasi pasti anak kuliah itu punya. Banyak profesional bisnis olahraga dan hiburan memanfaatkan LinkedIn, yaitu tidak hanya sebagai alat jaringan dan perekrutan, tetapi juga sebagai sarana untuk bertukar ide dan informasi serta melacak tren industri saat ini. Ini ada Instagram. Oke, Instagram di sini udah pasti sangat luas kan, dari gambar, video, meme segala macem. Pada tahun 2012 ini, contohnya yaitu Major League Baseball menjadi liga olahraga profesional pertama yang memiliki setiap waralaba mereka di Instagram sambil membuat versi berbasis web dari feed Instagram mereka, sehingga penggemar nih dapat melihat foto terus dari liga dan tim favorit mereka secara online. Hanya 1 bulan memasuki musim 2012 sudah ada peningkatan 400% dalam foto Instagram yang diposting dari taman liga besar dibandingkan dengan keseluruhan musim 2011, ketika lebih dari 40.000 foto stadion baseball telah diposting. Ini ada Vin untuk membangun desas-desus untuk perilisan video musik. Barn
Ellie Goulding meminta penggemarnya atau melalui mashable.com untuk membuat video yang terinspirasi oleh teman terdekat dan tersayang mereka. Klip pendek mengalir di Twitter dan Vine menggunakan tagar Ellie Burn Vine dengan yang terbaik digabungkan dalam satu video atau di bawah sebelum rilis resmi. Pada tahun 2012, Minolta, Timberwolves, dan Minolta Lynx menyelenggarakan Hangout Google dengan pemegang tiket musiman yang memungkinkan penggemar untuk berinteraksi langsung dengan eksekutif front office Blur. Pada tahun 2013, yaitu ChamSport memasukkan alamat Tumblr-nya dalam iklan TV-nya selama playoff NBA. Langkah yang disarankan Adweek adalah pertama kalinya sebuah merek besar menampilkan halaman Tumblr-nya dalam kampanye iklan. Fight. Boston Celtics membuat e-fight yang disesuaikan dan dikostumisasi untuk pengguna situs web e-fight.com yang populer dalam upaya membantu pemimpin grup mengatur dan mempromosikan tamasya Celtics Unstream. Pada tahun 2013 ini, Unstream berinvestasi dalam hak eksklusifnya untuk menyiarkan festival musik populer. Bonnaroo pada 2012, YouTube memiliki hak pada 2011 FIFA menjadi mitra streaming Lingui Festival. Pada akhirnya, pergeseran tren pemasaran ini menciptakan peluang baru bagi industri olahraga dan hiburan. John Minel, Presiden Sports Brand Media, mengatakan di situs web mereka, olahraga, TV, film, dan musik masing-masing menawarkan model pemasaran yang sukses. Tetapi ketika olahraga dan hiburan bermerek bekerja sama secara bersamaan, hasilnya dapat memotong kekacauan pesan iklan dan memungkinkan Anda menjangkau audiens target Anda dengan cara yang unik dan efektif. Eksekutif dari olahraga dan hiburan akan membagikan wawasan mereka dan menunjukkan bagaimana kekuatan olahraga dapat membantu Anda membangun merek, melibatkan pelanggan, dan menjual produk Anda. Sekian dari saya, terima kasih.